Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dalam channel YouTube PP Hidayatul Muta'allimin, yang insyaallah kali ini kita akan membahas keutamaan hadis, yaitu tentang membiayai, menanggung dan memelihara anak yatim, yang diambil dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hijr, bab menerangkan tentang al-hijr. Al-hijr adalah mencegah tasyarruf atau mencegah mentasyarrufkan harta demi kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan orang lain. At-targhibu, motivasi atau dorongan, penyemangat, fi kafalatil yatim, dalam menanggung, membiayai, memelihara al yatim atau anak yatim, wal ihsani ilaihi, dan berbuat baik kepada anak yatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakala, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim. Kata Nabi, aku dan kafilul yatim, orang yang memelihara, membiayai, menanggung anak yatim, fil jannati hakada, di surga seperti ini. Wa asyara bisababati, kemudian Nabi mengisyaratkan dengan as-sababati wal wusta, dengan jari telunjuk dan tengah. Wa farraja bainahuma, kemudian Nabi memisahkan di antara keduanya, merenggangkan di antara keduanya. Nah, ini hadis menunjukkan siapa orang yang memelihara, membiayai, menanggung anak yatim, kelak kedudukannya di surga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mulianya orang yang mau menanggung dan memelihara anak yatim. Apa itu yatim? Yatim adalah anak yang meninggal orang tuanya, yaitu bapaknya, di mana di usia sebelum baligh. Itulah yang disebut yatim. Seandainya anak tersebut ditinggal oleh bapaknya sudah dalam kondisi baligh, maka itu sudah tidak termasuk yatim. Ya, jadi yatim itu anak yang ditinggal dari orang tuanya dalam kondisi masih kecil dan belum baligh. Terus bagaimana kalau ditinggal orang tua seorang ibu? Kalau seorang anak meninggal ibunya, maka itu pun bukan termasuk anak yatim. Ya. Jadi begitu mulia orang yang mau menanggung dan memelihara anak yatim, kedudukannya di surga dekat dengan Nabi
Nabi mengisyaratkan dengan dua jari telunjuk dan jari tengah, kemudian wa farraja bainahuma, kemudian Nabi merenggangkan. Nah, kondisi seperti ini masih dalam kondisi dekat. Artinya orang yang menanggung, membiayai, memelihara anak yatim kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW, kedudukannya dan mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis yang kedua, man qabadha yatiman min baini muslimin ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannah. Ini hadis kedua, man qabadha yatiman min bainil muslimin, siapa orang yang menggabungkan yatim min baini muslimin, di antara umat muslim, ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannah, kemudian orang tersebut selain mengambil atau mengumpulkan, menggabungkan yatim, kemudian beliau juga memberikan makanan kepada anak yatim, wa syarabihi, dan memberikan minuman kepada anak yatim, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga al-batata, dengan pasti. Illa ayya'mala damban, kecuali ia melakukan perbuatan damban, yaitu dosa, la yaghfiru, yang tidak diampuni. Jadi kalau ada seorang muslim mengambil, memelihara, kemudian memberikan makan, memberikan minum terhadap seorang anak yatim, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan pasti. Ini hadis yang kedua. Begitu mulianya ketika kita mau memelihara, mengurus dan membiayai anak yatim, maka jaminannya surga batata, dengan pasti. Ya, illa, kecuali, an ya'mala, kecuali orang tersebut berbuat damban, yaitu dosa la yughfaru, yang tidak diampuni. Ya, kalau seorang muslim melakukan dosa yang diampuni, tetap masuk surga. Apa itu dosa yang tidak diampuni? Yaitu dalam firman Allah diingatkan, yaitu dosa syirik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini dalil bahwasanya Allah mengampuni segala dosa kecuali dosa mensyirikkan Allah atau mensekutukan Allah. Maka bagi orang muslim ketika memelihara anak yatim, memberi makan, memberi minum, niscaya jaminannya surga al-batata, pasti masuk surga. Bagaimana dengan orang kafir atau orang-orang non-muslim yang memelihara dan menjaga, membiayai anak yatim? Mereka tidak termasuk dalam hadis ini. Artinya mereka walaupun menanggung dan membiayai anak yatim, mereka tetap masuk ke dalam neraka karena mereka telah berbuat syirik atau menduakan Allah. Nah, ini kabar gembira bagi kita semua. Ini para santri, para anak-anak perguruan, nanti kalian ketika besar menjadi orang kaya, jadilah orang kaya yang mendermakan hartanya, yang memberikan hartanya demi kemaslahatan anak yatim. Atau paling tidak kalian punya perguruan, rumah yatim atau pesantren yatim,
yang kalian sebagai orang kaya memberikan hartanya untuk kemaslahatan mereka, insya Allah mulia. Dan Bapak doakan kalian semoga menjadi orang kaya semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya hadis yang kedua ya. Sekarang hadis yang ketiga, insya Allah kita sampaikan 3 hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khairu baiti, yaitu sebaik-baik rumah, fil muslimina baitun fihi yatimun, sebaik-baik rumah dalam rumahnya kaum muslimin, yaitu rumah yang di dalamnya fihi yatimun, ada seorang yatim, yuhsanu ilaihi, kemudian anak yatim itu dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik, dididik dengan baik ya. Wa syarru baiti fil muslimin, dan sejelek-jelek atau seburuk-buruknya rumah dalam rumahnya kaum muslimin, baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, kemudian di dalam rumah itu ada seorang anak yatim, tapi anak yatim itu diperlakukan tidak baik. Nah, ini adalah seburuk-buruk rumah. Terus bagaimana dengan kondisi yang rumahnya tidak ada anak yatim? Ya, tidak termasuk dalam hadis ini, tidak termasuk min khair aw syarr, tidak rumah yang baik atau tidak rumah yang jelek. Yang masuk dalam rumah baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian anak yatim itu dipelihara, dijaga, dididik dengan baik, maka itu termasuk sebaik-baik rumah. Demikian sebaliknya, di mana tatkala rumah itu ada anak yatim, tapi anak yatim itu diperlakukan tidak baik, diperlakukan semena-mena, tidak dididik, maka itu bukan termasuk rumah yang sejelek-jeleknya rumah. Namun kadangkala anak yatim itu nakal ya, karena maklum, karena kurang kasih sayang. Maka bagi siapapun orang yang memelihara, menjaga dan menanggung anak yatim, hendaknya mempunyai sikap sabar, mempunyai sikap peduli, karena kebiasaan daripada anak yatim emang seperti itu. Nah, dari 3 hadis ini, begitu mulianya orang yang mau menanggung dan memelihara anak yatim, dijamin di surga dekat dengan Allah, dijamin orang yang memberi makan dan minum dengan masuk surga ya, kecuali mereka berbuat kesyirikan. Yang ketiga, termasuk rumah yang dalam kategori terbaik, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan anak yatim itu dipelihara dengan baik. Mudah-mudahan 3 hadis ini menjadikan motivasi buat kita semua berbuat baik kepada anak yatim. Dan Bapak doakan kalian anak-anak semuanya perguruan kelak jadi orang yang kaya, dan kalian bisa menjadi orang tuanya bagi anak-anak yatim. Dan santri-santri yang di sini juga semoga menjadi anak-anak yang sukses dan kaya, serta mendermakan hartanya kelak bermanfaat bagi lingkungan dan orang-orang yang membutuhkan. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ini semuanya ada manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir sendiri dan umumnya buat siapapun dimanapun berada yang menonton channel YouTube PP Hidayatul Muta'allimin. Kurang lebihnya al-afwu minkum,
Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.